Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Ramadhani, kelas 9C, guru pembimbing Bu Nurul Jubaidah. Bab 5, Wali Songo. Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condro Wulan, putri Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel adalah pendiri pesantren Ampel Denta. Di antara murid-murid beliau adalah Raden Paku, Raden Patah, Raden Makdum Ibrahim, dan lain-lain. Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam Demak dengan ibu kota Bintoro. Beliau wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. Sunan Gresik dikenal juga dengan nama Maulana Maghribi, Syekh Maghribi, serta Syekh Jumadil Kubro. Beliau dianggap sebagai orang Islam pertama yang masuk ke Pulau Jawa, sehingga kedatangannya menandai pemulaan masuknya Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik meninggal pada 12 Rabiul Awal 8882 Hijriah atau 8 April 1419 dan dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Sunan Bonang lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat tahun 1525 di Tuban. Beliau dikenal dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel sekaligus saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Sunan Bonang dianggap sebagai pecinta gending pertama. Beliau berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Beliau juga yang mendidik Raden Patah hingga kelak menjadi raja kerajaan Demak. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra Maulana Ishak. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya, serta banyak mengirimkan para dai keluar Jawa seperti Madura, Bawean, Kagean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri adalah pecinta permainan anak bernuansa religius seperti jelungan, gendi perit, purgula, cublak-cublak suweng, dan lir-ilir. Beliau wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri Gresik di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Hashim atau Syarifuddin. Beliau juga termasuk salah satu putra Sunan Ampel. Tembang Jawa Pangkur diciptakan Sunan Derajat sebagai media dakwah. Beliau wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di Sedayu, Gresik. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Mas Syahid. Ayahnya adalah Raden Syahur Temenggang Wilwatikata yang menjadi Bupati Tuban, sedangkan ibunya bernama Nawangram. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab dari kata Kadi Zaka, pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Tetapi pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam pengembangan seni wayang purwa atau wayang kulit, serta gamelan yang dipergunakan sebagai media dakwah Islam. Selain itu, beliau juga mengembangkan seni suara, ukir, busana, pahat, serta kesusastraan. Sunan Kudus lahir dengan nama Zafar Shadiq. Beliau memiliki silsilah yang bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk seorang ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu seperti fiqh, ushul fiqh, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Oleh karena itu, beliau mendapatkan gelar Waliul Ilmi, orang-orang yang kuat ilmunya. Sunan Kudus juga menciptakan gending, mas kumambang, dan mijil.
Sunan Muria. Sunan Muria lahir dengan nama asli Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Dalam berdakwah, Sunan Muria cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Beliau berdakwah mengajarkan agama Islam di daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten.